Cerita berlanjut. Setelah Xiao Chen dibawa pergi oleh para penjaga keluarga Jun, Jun Santian yang sebelumnya mengamati secara diam-diam berjalan keluar untuk menemui Jun Xiao. Kakek, Jun Xiao memberi salam pada Jun Santian. Dia sudah lama merasakan bahwa Jun Santian dan para tetua lainnya sedang mengawasi dari kegelapan. Xiao Er, apakah kamu tahu, jika kamu tidak memotong rumput liar sampai ke akarnya, rumput itu akan tumbuh kembali di masa depan? Jun Santian berkata dengan nada serius. Jun Santian takut Jun Xiao akan mengembangkan kebiasaan sombong dan meremehkan musuhnya. Menurutnya, bukanlah keputusan yang bijak jika membiarkan musuh pergi seperti ini. Jangan khawatir kakek, aku punya rencanaku sendiri, kata Jun Xiao sambil tersenyum. Tentu saja, Jun Xiao tahu tentang prinsip memotong rumput liar sampai ke akarnya. Namun menurut Jun Xiao, Xiao Chen bagaikan daun bawang yang bisa dia panen saat dia membutuhkannya di masa depan. Bagaimanapun, Xiao Chen memiliki keberuntungan yang tinggi. Mengambil kinaga miliknya sama sekali tidak mengurangi keberuntungan tersebut. Di masa depan, saat daun bawang itu tumbuh lebih matang, Jun Xiao akan memanen nilainya satu persatu. Dan saat nilainya habis, Jun Xiao secara alami akan menghilangkan daun bawang tersebut selamanya. Baguslah jika kamu sudah punya rencana sendiri. Kakek percaya padamu. Jun Santian tersenyum puas. Setelah itu, Jun Xiao kembali ke istana Kaisar Surgawi bersama Jun Linglong. Bayu Er juga ikut bersama mereka. Sementara itu, di depan gerbang keluarga Jun, Xiao Chen yang tampak menyedihkan perlahan membuka matanya. Setelah pikirannya kembali sadar, Xiao Chen berjuang untuk bangun dan berjalan pergi dengan menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Banyak orang yang melihat pemandangan itu dengan mencibir. Bagaimanapun, Xiao Chen datang ke keluarga Jun dengan cara yang sangat arogan. Namun pada akhirnya, dia berakhir dengan sangat menyedihkan. Xiao Chen mengepalkan tangannya dengan erat saat mendengar orang-orang di sekitar melontarkan ejekan demi ejekan. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan saat sampai di suatu tempat yang tidak ada orang sama sekali, Xiao Chen meraung ke langit, lalu meninju sebuah pohon besar di depannya. Jun Xiao, tunggu saja, aku pasti akan membalas rasa sakit yang kuderita hari ini padamu ribuan kali lipat. Xiao Chen berteriak. Darah dari luka-lukanya tanpa sadar telah menetes di cincin panong miliknya itu. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah suara agung terdengar. Apakah semua keturunan kerajaan naga begitu lemah sepertimu? Siapa itu? Xiao Chen melihat sekelilingnya, dan selanjutnya cincin di jarinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Kemudian, seorang lelaki tua dengan alis putih dan mengenakan jubah naga biru muncul di depan Xiao Chen. Xiao Chen sangat terkejut. Dia merasa seperti pernah melihat lelaki tua dengan tua tanduk naga di depannya itu. Apakah keturunanku sudah melupakan leluhurnya sendiri? Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Kamu adalah leluhur pendiri kerajaan naga Tuan Qinglong. Xiao Chen akhirnya ingat siapa lelaki tua di depannya itu. Dia tampak persis sama dengan patung leluhur pendiri kerajaan naga. Menurut catatan sejarah yang ada di kerajaan naga, Tuan Qinglong sendiri adalah seorang kuasi supreme. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang supreme sejati. Xiao Chen, pangeran pertama kerajaan naga, memberi salam pada leluhur agung.
Xiao Chen gemetar karena kegembiraan. Ia tidak menyangka jiwa leluhur pendiri kerajaan naga selama ini ada di dalam cincin Panglong miliknya tersebut. Tuan Qinglong memandang Xiao Chen sesaat, lalu dia berkata, "Aku terbangun beberapa tahun yang lalu dan menyadari bahwa takdir kerajaan naga ada bersamamu. Aku telah memberikan semua teknik kultivasi dan kekuatan sihir yang melimpah kepadamu. Tapi aku tidak menyangka kamu masih dikalahkan oleh putra dewa keluarga Jun itu." Mendengar itu, Xiao Chen menjadi kesal. "Leluhur, mengapa kamu tidak membunuh Jun Xiao saja saat itu?" kata Xiao Chen. "Bodoh sekali, jika aku melakukan itu, kita berdua tidak akan bisa keluar dari keluarga Jun selamanya," tegur Tuan Qinglong dengan nada dingin. Sebelumnya, Tuan Qinglong selalu puas dengan penampilan Xiao Chen selama ini. Namun sekarang, dia merasa sedikit kecewa padanya. "Leluhur, kamu adalah seorang kuasi supreme. Tidak bisakah kamu mengintimidasi keluarga Jun?" Xiao Chen tidak mau menyerah dan terus bertanya pada Tuan Qinglong. Melihat itu, Tuan Qinglong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatanku hanya 1/10 dari kekuatanku yang dulu. Tapi meskipun aku berada di puncak kekuatanku saat itu, aku tidak akan bisa melakukan apapun pada keluarga Jun. Semua keluarga kuno, termasuk keluarga Jun, tidaklah sesederhana yang kamu pikirkan." Xiao Chen menggertakkan giginya setelah mendengar perkataan Tuan Qinglong tersebut. "Bukankah itu berarti aku tidak akan bisa membalas dendam seumur hidupku?" Xiao Chen berkata dengan nada putus asa. Kultivasinya telah lumpuh dan dia tidak bisa mengandalkan leluhurnya untuk membalas dendam. "Nak, jangan berkecil hati. Meskipun kultivasimu telah lumpuh, ini juga merupakan berkah tersembunyi. Aku akan mengajarimu seni transformasi naga King Tian. Aku dulu pernah menggunakan itu untuk naik ke puncak," kata Tuan Qinglong sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiao Chen yang tadinya merasa putus asa kembali menjadi bersemangat. Dia telah mendapatkan kembali semangat juangnya. "Jun Xiao, kesalahan terbesarmu adalah bersikap terlalu sombong dan membiarkanku hidup," kata Xiao Chen dengan lantang. Melihat Xiao Chen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, Tuan Qinglong mengangguk puas. Sosok yang gigih seperti itulah yang bisa menanggung takdir dari kerajaan naga. Ngomong-ngomong, harta rahasia Yuan Tian Supreme sepertinya akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Menurut berita yang beredar, Yuan Tian Supreme dulu pernah memperoleh beberapa tulang naga kuno dari wilayah Sulong. Jika kamu bisa mendapatkan tulang naga kuno itu, seni transformasi naga King Tian ini pasti bisa mencapai puncaknya. Kamu juga bisa menggunakan tulang naga kuno itu untuk memperkuat fisikmu, kata Tuan Qinglong. Matanya bersinar saat dia memikirkan tentang tulang naga kuno tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Qinglong, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia dipenuhi semangat juang untuk mendapatkan tulang naga kuno itu. "Jangan khawatir, leluhur. Aku pasti akan pergi ke harta rahasia Yuan Tian Supreme dan mendapatkan tulang naga kuno itu. Dan untuk Jun Xiao dan Bayu Er, wanita tak tahu malu itu, tunggu saja. Kalian pasti akan membayar kebencian besar hari ini 1000 kali lipat." Xiao Chen meraung ke langit dan tertawa. Dia akhirnya bisa melihat kesempatan untuk membalas dendam pada Jun Xiao dan Bayu Er. Pada saat yang bersamaan, di istana Kaisar Surgawi keluarga Jun, Jun Xiao bersin dan menyentuh hidungnya. "Siapa yang mengutukku? Apakah itu Xiao Chen? Dia seharusnya akan mendapatkan beberapa peluang setelah ini.
kamu telah memberiku kinaga dan tunanganmu kali ini. Aku ingin tahu apalagi yang akan kamu berikan padaku di masa depan." Chun Xiao tersenyum. Dia sebenarnya berharap akan ada lebih banyak orang jenius seperti Xiao Chen di luar sana. Semakin banyak semakin baik. Bagaimanapun, seorang petani tidak akan mengeluh saat mereka memanen banyak buah. Untuk saat ini, mari kesampingkan masalah tentang Xiao Chen ini. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam beberapa tahun ke depan. Perjamuan 10 tahunku akan segera tiba. Sebaiknya aku melakukan pelatihan pintu tertutup sekarang dan membuat terobosan. Chun Xiao berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia akan muncul di depan banyak kekuatan besar lainnya. Chun Xiao merasa dia harus tampil semaksimal mungkin. Saat berita tentang dirinya yang mengasingkan diri tersebar, seluruh keluarga Chun menjadi gempar. Banyak orang berdiskusi tentang alam apa yang akan dicapai oleh Chun Xiao saat dia keluar dari pelatihan pintu tertutupnya. Bagaimanapun juga, bahkan saat Chun Xiao tidak melakukan pelatihan pintu tertutup, kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. Apalagi saat dia melakukan pelatihan pintu tertutup seperti sekarang. Di tengah rasa penasaran dan antisipasi dari semua orang, 1 tahun berlalu dengan cepat. Di wilayah Sulong, banyak orang dari berbagai ras yang berbeda menetap di wilayah ini. Ada yang bertanduk hitam di kepalanya, ada yang memiliki sayap di punggungnya, ada yang bersisik di sekujur tubuhnya, dan ada juga yang bermata seperti binatang. Semua ras tersebut, termasuk manusia yang merupakan minoritas, hidup bersama di wilayah ini. Di jalanan sebuah kota di wilayah Sulong, ada seorang wanita yang mengenakan kerudung di kepalanya, sedang berdiri di tengah jalan kota tersebut. Banyak orang yang melihat ke arah wanita itu. Bagaimanapun, manusia sangatlah langka di tempat ini. Wanita itu tidak lain adalah Lan Qingya yang sebelumnya diusir dari keluarga Chun. Dia sekarang sedang melihat ke arah sebuah kedai minuman. Seharusnya orang itu ada di sana. Chun Xiao dan Chun Linglong, aku mungkin tidak bisa membalas dendam pada kalian, tapi orang lain pasti bisa melakukannya, kata Lan Qingya di dalam hatinya. Sementara itu, di lantai atas kedai minuman tersebut, ada sekelompok orang dari berbagai ras sedang berkumpul di sekitar pria muda dengan 2 tanduk naga di kepalanya. Pria muda itu mengenakan jubah yang sangat mewah, dan matanya memancarkan sifat kesombongan yang tidak bisa disembunyikan. Pemuda ini adalah salah satu jenius dari Sulong, salah satu putra naga, Long Hao Tian. Meskipun dia tidak seberbakat kakaknya, Long Hao Tian, dia tetap saja masih sangat kuat. Bagaimanapun, Long Hao Tian ini bisa menjadi salah satu putra naga. Dan putra naga sendiri merupakan gelar yang mirip dengan urutan di keluarga Chun. Selamat, Tuan Putra Naga. Anda telah memurnikan esensi naga, dan kekuatan Anda juga telah meningkat pesat, kata seseorang di kedai minuman itu. Benar, itu adalah esensi naga. Jika orang lain yang memurnikan itu, mereka pasti akan meledakkan tubuh mereka. Tuan Putra Naga sungguh sangat kuat, kata seorang lainnya. Banyak orang di dalam kedai minuman juga ikut menyanjung Long Hao Tian dengan penuh kekaguman. Itu hanya esensi naga. Kalian mungkin tidak tahu, tapi kakakku lebih baik dariku. Dia telah memurnikan 3 esensi naga sekarang, kata Long Hao Tian sambil tersenyum bangga. Semua orang yang mendengar itu merasa sangat terkejut. Yang dimaksud esensi naga mengacu pada esensi darah dan daging yang ditinggalkan oleh orang paling kuat dari ras naga setelah mereka mati.
itu tidak hanya mengandung esensi naga, tapi juga mengandung berbagai kekuatan spiritual, bakat, dan rune dari orang yang mati tersebut. Sangat sulit untuk memurnikan esensi naga tersebut. Long Hao Tian sendiri sudah bisa pamer saat dia hanya memurnikan satu esensi naga. Apalagi kakaknya, Long Hao Tian, yang telah memurnikan 3 esensi naga. Saat melihat ekspresi kaget dari semua orang, Long Hao Tian tersenyum bangga dan berkata, "Bukan hanya itu saja, kakakku berkata bahwa tujuan akhirnya adalah memurnikan 7 esensi naga ke dalam tubuhnya. Ketika saatnya tiba, dengan darah kaisar naga di dalam tubuhnya, kakakku pasti akan menjadi penguasa di dunia ini." Long Hao Tian sendiri tidak merasa iri pada saudaranya tersebut. Sebaliknya, dia malah mengaguminya. "Kalau begitu, saya ucapkan selamat sebelumnya. Namun kudengar, perjamuan putra dewa keluarga Jun akan segera diadakan," kata seorang pemuda tinggi dan kekar dengan sepasang tanduk di kepalanya. Banyak orang yang hadir menjadi terdiam saat mendengar tentang putra dewa keluarga Jun. Jun Xiao sendiri belum pernah menunjukkan dirinya di depan dunia sampai sekarang. Namun visi tubuh suci kunonya, penghormatan 10.000 orang suci yang muncul saat dia lahir, masih mengejutkan seluruh alam mistik Huang Tian. Meskipun visi tubuh suci kuno itu luar biasa, penampakan naga leluhur juga muncul di hari kelahiran kakakku. Faktanya, meskipun tanpa kakak, aku sendiri sudah cukup untuk menghancurkan putra dewa keluarga Jun itu, kata Long Hao Tian dengan sangat meremehkan. Konflik antara Sulong dan keluarga Jun sudah terjadi sejak lama. Yang terbaru adalah saat ayah Jun Xiao, God King berjubah putih Jun Wuhui, menguliti dan mencabut urat naga milik seorang kuasi suprim dari Sulong saat dirinya masih berada di ranah Sein. Itu merupakan penghinaan besar bagi Sulong. Seorang kuasi suprim telah dikalahkan sepenuhnya oleh seorang Sein. Hal itu terlalu memalukan. Itu benar. Aku yakin putra dewa keluarga Jun itu bukanlah tandingan Tuan Putra Naga, kata seorang wanita dengan sayap putih di punggungnya sambil tersenyum. Aku penasaran, fisik seperti apa yang dimiliki oleh putra dewa keluarga Jun itu, kata pria jangkung dengan sepasang tanduk sebelumnya. Pada saat dirinya mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Aku tahu fisik seperti apa yang dimiliki oleh putra dewa keluarga Jun, kata suara itu. Semua orang lalu melihat ke arah suara tersebut. Di sana ada seorang wanita dengan tudung di kepalanya sedang minum sendirian di pojok ruangan. "Siapa kamu? Kenapa ada manusia di sini?" kata pria jangkung itu dengan keras. Meskipun orang-orang di wilayah Sulong tidak akan membunuh manusia saat mereka melihatnya, mereka masih tetap akan mengucilkan manusia yang ada. "Tenang," Long Hao Tian berkata sambil mengangkat tangannya. Semua orang di sekitar menjadi tenang kembali. Long Hao Tian lalu melihat ke arah Lan Qingya. "Kamu bilang kamu tahu fisik seperti apa yang dimiliki oleh putra dewa keluarga Jun?" tanya Long Hao Tian dengan penuh minat. "Benar, aku tahu karena aku pernah menjadi pengikut salah satu urutan di keluarga Jun," kata Lan Qingya dengan pasti. Semua orang merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Lan Qingya itu. Selanjutnya, Lan Qingya menceritakan permusuhan antara dirinya dan Jun Xiao serta anggota keluarga Jun lainnya. "Kalau begitu, katakan padaku fisik seperti apa yang dimiliki oleh putra dewa keluarga Jun itu?" Long Hao Tian bertanya pada Lan Qingya. "Itu adalah tubuh suci kuno." Saat Lan Qingya mengatakan itu, semua orang
menjadi sunyi. Lalu mereka akhirnya tertawa dengan suara keras. Sungguh lelucon. Tubuh suci kuno dulu memang menjadi andalan umat manusia. Tapi sekarang, bukankah itu menjadi tubuh yang tidak berguna? Orang-orang di sekitar semuanya tertawa satu sama lainnya. Long Hao Tian juga sedikit terkejut, namun kemudian auranya menjadi dalam. Apakah kamu tahu konsekuensi jika kamu berbohong padaku? Bagaimana mungkin tubuh yang tidak berguna itu bisa sangat dihargai oleh keluarga Jun? Long Hao Tian bertanya lagi dengan nada dingin. Itu benar, Chun Xiao memang memiliki tubuh suci kuno, tapi dia sudah mematahkan salah satu belenggunya. Lanjut Lan Qingya. Semua orang yang mendengar itu membeku. Mereka merasa sedikit takut. Namun ekspresi Long Hao Tian tidak banyak berubah. Dengan sumber daya keluarga Jun, memang mungkin untuk mematahkan belenggunya. Namun paling banyak, dia hanya bisa mematahkan 3 belenggu. Setelah itu, jalannya akan tertutup selamanya. Long Hao Tian mencibir. Lan Qingya juga menganggukkan kepalanya. Jika belenggu tubuh suci kuno bisa dipatahkan dengan mudah, itu tidak akan disebut dengan tubuh yang tidak berguna. Lan Qingya mengira Chun Xiao hanya mematahkan salah satu belenggu saja. Namun dia tidak akan pernah menyangka bahwa Chun Xiao telah mematahkan semua belenggu pada hari kelahirannya. Menarik, sepertinya aku harus menghadiri perjamuan 10 tahun putra dewa keluarga Jun itu. Long Hao Tian tertawa dengan suara keras. Ketika saatnya tiba, dia akan menginjak-injak putra dewa keluarga Jun di bawah kakinya. Membayangkan adegan itu membuat Long Hao Tian sangat bersemangat. Dengan hadirnya Tuan Putra Naga, perjamuan 10 tahun putra dewa keluarga Jun akan menjadi semakin menarik. Sudah waktunya keluarga Jun kehilangan harga dirinya. Seluruh kedai dipenuhi dengan suasana santai dan menyenangkan. Di sisi lain, Lan Qingya tetap memasang ekspresi dingin. Chun Xiao, kamu yang memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku jika waktunya tiba. Lan Qingya menyipitkan matanya dan memancarkan kebencian yang mendalam. Sementara itu, undangan perjamuan 10 tahun Chun Xiao sedang dikirimkan ke seluruh alam mistik Huang Tian. Undangan itu dikaitkan pada pedang terbang emas, dan itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke segala arah. Akhirnya, putra dewa keluarga Jun yang misterius akan menunjukkan dirinya kepada semua orang di dunia.